Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal Islam di suatu saat nanti kata Rasul akan terpecah menjadi 73. Ya. Kalau banyak ulama-ulama sekarang yang mengajak Islam itu sudah bersatu, apakah ini subhat Ustaz? Jelas. Orang Nabi, kata Nabi pecah menjadi 73, kok jangan pecah, udah satu saja. Melawan Nabi dong. Nah, kalau ada yang sakit, tengokin. Jangan ngelihat firqoh, ya. Kalau salat, nengokin orang sakit itu harus, yang sakit harus salah, gitu. Kalau yang sakit itu Asy'ariyah nggak nengokin, itu salah, ya kan? Kalau maksud beliau itu seperti itu, ya betul. Artinya siapapun yang sakit kita tengokin, yang penting muslim. Mau salah, mau Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, yang penting muslim. Kan masih muslim. 73 ini kan muslim semua, gitu. Kalau yang dimaksud itu iya. Kalau yang dimaksud bahwa mari kita lupakan perbedaan, mungkin antum pernah dengar itu kaidah orang Hizbi. Ada yang hafal? Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadhiru fi makhtalafna. Mari kita saling bertolong-tolongan dalam hal yang kita sepakati. Kita sepakatkan kalau Tuhan kita satu. Kita sepakatkan kalau Rasul kita satu. Kita sepakatkan bahwa hanya Islam satu-satunya yang benar. Kita sepakat bahwa musuh kita orang-orang kafir. Kita sepakat Maulid Nabi bid'ah, kan nggak sepakat. Ada yang bid'ah, ada yang tidak, kan? Ada yang melakukan. Udah, kita saling memaafkan. Gitu. Itu kaidah mereka. Kita sepakat bahwa sholawat nariyah itu bid'ah, kan nggak sepakat. Udah, saling memaafkan, nggak usah dibahas. Nah ini yang keliru, nggak bisa seperti itu. Wa na'tadiru fi makhtalafna ba'duna ba'dun. Adapun yang kita tidak sepakat, kita saling memaafkan. Nggak bisa. Ya. Jadi betul bahwa mengajak persatuan kaum muslimin dalam arti seperti tadi, sobat, mengajak kaum muslimin supaya masuk ke dalam salaf, ini yang benar. Dunia, kalau sekup Indonesia kan tidak mustahil, atau Jakarta lah. Jakarta ini akhirnya mayoritas salaf, bahkan 99% salaf. Mungkin apa mustahil? Ya mungkin, tidak mustahil. Kalau sedunia ya mustahil. Kalau sedunia ya. Kalau Jakarta ini tidak mustahil. Atau Indonesia lah, kan nggak ada dalil. Ya seperti kan udah ada contohnya Saudi ya mungkin 90% lebih kan? Mayoritas kan. Puasa dari makan dan minum menurut Al-Quran disebut siam. Saum itu puasa bicara. Apakah benar? Tidak benar ya. Saum siam itu sama saja. Ingat dalam bahasa Arab masdar itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga ya. Apa misalnya ya puasa ini soma yasumu siaman bisa, sauman bisa. Jadi saum itu ya soma yasumu, siam ya sama soma yasumu, puasa. Artinya apa? Ya sama, puasa ya. Tidak benar, sama sekali tidak benar ini. Bolehkah salat tarawih di rumah ketika masjid di sekitar rumah banyak ritual bid'ah? Kalau pertanyaannya boleh, tentu boleh. Boleh. Enggak dosa. Ya bahkan enggak salat tarawih dosa apa tidak? Tidak, enggak wajib kan? Cuman kalau pertanyaannya apakah lebih utama di mana? Ya tentu di masjid.
Karena syarat mendapatkan pahala seperti orang sholat sepanjang malam itu adalah sholat di masjid berjamaah bersama imam. Bagaimana kalau banyak bid'ahnya? Jangan diikuti bid'ahnya. Gitu. Sunnahnya diikuti. Oh, jangan diikuti, itu bid'ah. Ya. Tapi kalau takbirnya, rukuknya, sujudnya kan sunnah. Masa dari takbir sampai salam bid'ah semua? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada sunnahnya, ada bid'ahnya, banyak sunnahnya. Yang bid'ah jangan diikuti. Bolehkah membayar fidyah untuk orang tua yang sudah uzur dengan memberi makan setiap hari kepada orang yang sama selama Ramadan? Boleh. Boleh. Yang penting selama Ramadan ya. Jangan Syawal. Kalau 15 orang berarti 2 kali. Ini kan 1 orang contohnya ya, 3 bulan. Kalau 30 orang ya berarti sekali. Kalau 10 orang berarti 3 kali, gitu kan? Mudah. Jika sudah sholat tarawih dan witir, bolehkah melaksanakan qiyamul lail di waktu sahur? Berarti lebih dari 11. Kan Aisyah mengatakan Rasul tidak pernah lebih dari 11. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini menunjukkan sholat qiyamul lail itu Ramadan dengan luar Ramadan nggak ada bedanya secara jumlah, yaitu 11. Yang beda masalah apa? Waktu. Boleh dilakukan sebelum tidur. Kalau di luar Ramadan harus tidur dulu. Kecuali witir. Kan qiyamul lail ada 2, tahajud dan witir. Tahajud qiyamul lail, witir qiyamul lail. Tahajud harus tidur dulu. Witir tidak harus tidur dulu. Ya. Nah, untuk di bulan Ramadan boleh dilakukan sebelum tidur. Karena dilakukan sebelum tidur, maka tidak disebut tahajud. Tahajud itu kan tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, artinya bangun dari tidur. Gitu. Karena belum tidur maka tidak disebut tahajud, disebutnya tarawih. Tarawih dan witir itu namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu ada 2 jenis, yaitu tarawih dan witir. Kalau di bulan Ramadan 2 jenis itu tahajud dan witir. Gitu ya. Bedanya cuma waktu itu saja. Adapun jumlah sama. Ya. Nah, memang tidak ada tambahan sholat itu kecuali harus dengan dalil. Hari Senin dengan hari lainnya beda, nggak boleh, harus dengan dalil. Bulan ini dengan bulan ini beda sholatnya, nggak mungkin kecuali dengan dalil. Maka jika tidak ada dalil, dari Senin sampai Senin lagi semua ibadah sama. Dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semua ibadah di dalamnya sama kalau tidak ada dalil. Ya. Apakah kita umat Islam wajib bermadhab memilih salah satu? Bukankah kembali kepada Al-Quran Sunnah lebih diutamakan? Iya, seperti yang barusan kita bahas ya. Cuman dalam 1-2 permasalahan sangat mungkin kita tidak tahu ayatnya, tidak tahu hadisnya. Sementara kita harus tahu jawabannya. Gitu. Ya, nggak jauh-jauh misalnya apa hukum rokok misalnya kan. Kita nggak tahu ayat yang jelas, hadis yang jelas, nggak ada kata-kata rokok ya kan. Kita boleh mengambil pendapat seorang alim. Pendapat itu kan madhab. Gitu. Misalnya ada di antara antum yang masih merokok, sering dengar haram, ada yang bilang makruh ya. Antum
kalau ini betul-betul haram, antum mau berhenti. Selama ini antum belum berhenti karena antum mengira ini makruh saja. Kalau betul haram, saya akan berhenti. Dalam hal ini boleh, bukan boleh ya, harus minta fatwa. Harus minta fatwa. Kecuali kalau antum memang bertekad mau berhenti, biarin, walaupun mubah saya tetap akan berhenti. Pemborosan misalnya, ya itu nggak usah minta fatwa. Antum masih pingin terus ngerokok tapi takut jangan-jangan haram, antum harus minta fatwa. Karena ngelihat di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, nggak mampu lah ya. Nah, untuk minta fatwa ini harus milih dulu siapa gitu. Harus milih dulu yang antum sikoi. Ya, kita ambillah orang awam ya, datang ke MUI misalnya, tentukan dulu apa jawaban ketua MUI itu, wajib dia taati ya. Nah, ini minta fatwa ya, sekali lagi bukan sedang belajar agama, ini minta fatwa dan dia butuh fatwa itu. Ketika MUI menjawab haram, sudah berhenti, jangan nanya dalil. Maaf, dalilnya mana ya? Itu berarti bukan minta fatwa, itu sedang belajar. Beda belajar dengan minta fatwa. Kalau minta fatwa sudah sami'na wa ata'na gitu, karena memang butuh gitu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan minta fatwa, kita cari ilmu. Seperti ini kan bukan fatwa, tapi cari ilmu. Maka bertanya mana dalil dan seterusnya, ya wajar sekali. Jangan antum nanya ke Ustadz A, dijawab rokok haram. Nanya lagi ke Ustadz B, dijawab haram. Nanya lagi ke Ustadz C, dijawab haram. Nanya lagi ke Ustadz D, dijawab makruh saja. Ini aja dah, pakai ini aja dah. Nggak bisa. Fatwa, minta fatwa bukan seperti itu. Itu bukan minta fatwa namanya. Itu apa ya? Apa namanya? Antum tahu istilahnya itu apa itu? Ya. Iya, nyari-nyari celah apa ya? Mirip-mirip orang Yahudi begitu. Jadi yang paling enak yang dipakai. Nggak bisa seperti itu. Zikir petang bolehkah dibaca setelah sholat maghrib? Ketika tidak ada waktu mungkin ya. Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat kan habis asar ya. Saya kira sebelum maghrib sudah selesai. Mungkin kelupaan, repot ya, bisa. Saya kira bukan cuma zikir ya, bahkan sholat. Juga. Nabi pernah sholat ba'diyah zuhur kapan? Pernah dengar? Habis asar, karena repot. Nabi pernah qiyamul lail di waktu duha, ya, karena kesiangan. Gitu. Bahkan pernah sholat subuh, Nabi pernah sholat subuh berjamaah bersama para sahabat, matahari sudah meninggi. Kaidahnya seperti itu. Ketika kita, kalau kewajiban jelas ya, ketika kita belum melakukan kewajiban sementara waktunya sudah lewat, kita boleh lakukan walaupun waktu sudah lewat. Bagaimana kalau bukan kewajiban seperti qobliyah, ba'diyah? Sama, dengan syarat memang itu rutin kita lakukan. Kita rutin melakukan sholat qobliyah subuh misalnya. Satu ketika kita ke masjid sudah qomat, boleh qobliyah subuh setelah sholat subuh, atau lebih baik setelah matahari terbit. Masjid terdekat terawih 11 rakaat tapi bacaan suratnya pendek sehingga tidak sampai setengah jam. Bolehkah ikut? Ya boleh sekali. Boleh sekali ya. Setengah jam saya kira ya lumayan lama ini ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Bahkan sudah dapat sholat sepanjang malam apa belum?
Sudah. Apa ada riwayat dari Nabi bahwa akan mendapatkan keutamaan pahala salat sepanjang malam apabila imamnya ayatnya panjang-panjang? Enggak ada. Walaupun mungkin inna ataina alhakumu ya, yang itu ya. Tapi bersama imam dapat. Ya, inilah pentingnya ilmu. Jadi beribadah dengan ilmu. Wallahu. Habis? Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita persiapan maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.